Cerita yang melegenda, Gunung Lawu. Gunung Lawu memang erat dengan legenda, juga cerita mistis. Awal Muharram, atau Suro, gunung ini jadi pilihan para peziarah. Nama Gunung Lawu sangat tidak asing bagi wisatawan yang hobi naik gunung. Alasannya, karena Gunung Lawu memiliki legenda dengan unsur magis yang kuat. Dipercaya sejak zaman Kerajaan Majapahit. Dulu puncak Lawu itu memang legendanya ditempati oleh Raja Majapahit Brawijaya yang bertapa, dan hingga saat ini dipercaya masih berada di Gunung Lawu, jasad dan rohnya. Sehingga pendaki percaya ada kekuatan mistik yang kuat di Gunung Lawu. Jelas Kepala Resort Pemangkuan Hutan RPH, Sarangan Kolil. Legenda mengenai keberadaan Raja Brawijaya tertulis dalam ketikan komputer yang diprint pada selembar kertas. Tulisan berisi legenda puncak Lawu tersebut, lanjut Kolil, dimasukkan dalam figura berkaca dan dipasang pada batu besar yang berada di sisi kanan pintu masuk pendakian Cemoro Sewu. Cerita legendanya ini ada dipasang di batu besar. Isinya bahwa pada akhir Kerajaan Majapahit tahun 1400 Masehi, saat masa pemerintahan Sinuwun Bumi Nata Brawijaya ingkang jumeneng kaping 5 pamungkas. Raja Brawijaya punya dua istri yang terkenal, ialah Dara Petak, putri dari daratan Tiongkok, dan Dara Jingga. Dari istri Dara Petak lahir seorang putra bernama Raden Patah. Dan dari Dara Jingga lahir Pangeran Katong. Raden Patah setelah dewasa, kata Kolil, beragama Islam, dan berbeda dengan ayahnya yang beragama Buddha. Bersamaan dengan pudarnya Kerajaan Majapahit, Raden Patah mendirikan Kerajaan Demak yang pusatnya berada di Gelagawangi, Kabupaten Jepara. Melihat kondisi yang demikian, berdasarkan legenda yang tertulis disebutkan, Raden Wijaya bermeditasi dan memohon petunjuk kepada Sang Maha Kuasa. Akhirnya, dalam meditasi tersebut, Prabu Brawijaya mendapat wangsit yang menyatakan bahwa sudah saatnya cahaya Majapahit memudar dan Wahyu Kedaton akan berpindah ke Kerajaan Demak. Pada malam itu pula lah, Sang Prabu dengan hanya ditemani pembantunya yang setia, Sabdopalon, diam-diam meninggalkan keraton dan melanglang praja alias berkelana. Pada akhirnya, Brawijaya naik ke puncak Gunung Lawu, dan sebelum sampai di puncak dirinya bertemu dengan dua kepala dusun, yakni Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Sebagai abdi dalam yang setia, dua orang itu pun tak tega membiarkan rajanya begitu saja. Mereka pun pergi bersama ke puncak Hargo Dalem. Saat itu Prabu Brawijaya bertitah, "Wahai para abdiku yang setia, sudah saatnya aku harus mundur. Aku harus muksa dan meninggalkan dunia ramai. Dipa Menggala, karena kesetiaanmu, kuangkat kau menjadi penguasa Gunung Lawu. Membawahi semua makhluk gaib dengan wilayah Gunung Lawu, Gunung Merapi, Gunung Merbabu ke timur, hingga Gunung Wilis. Ke selatan, hingga pantai selatan, dan ke utara, hingga sampai pantai utara. Dengan gelar Sunan Gunung Lawu. Dan kepala Wangsa Menggala kau kuangkat sebagai patihnya dengan gelar Kiai Jalak." Titah Sang Prabu. Sabdopalon pun pamit berpisah untuk naik ke Hargo Dumilah dan meninggalkan Prabu Brawijaya. Sang Prabu Moksa bertapa di Hargo Dalem dan Sabdopalon Moksa bertapa di Hargo Dumilah. Tinggallah Prabu Brawijaya atau disebut Sunan Lawu, sang penguasa gunung, dan Kiai Jalak di puncak Gunung Lawu. Karena kesaktian dan kesempurnaan ilmunya, kemudian menjadi makhluk gaib yang hingga kini masih setia melaksanakan tugas sesuai amanat Prabu Brawijaya. Gunung Lawu berada di 3 kabupaten, yakni Magetan dan Ngawi, Jawa Timur, serta Karanganyar, Jawa Tengah. Gunung Lawu dengan ketinggian 3.265 mdpl memiliki 3 jalur pendakian, yakni 2 di Karanganyar, Jawa Tengah, yakni Cemoro Kandang dan Candi Ceto. Sedangkan 1 pintu masuk pendakian berada di Magetan, yakni Cemoro Sewu.
Ketiga jalur ini menjadi favorit para pendaki.